Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan terbaik bagi umat manusia. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa setiap ajaran beliau penuh hikmah dan keberkahan. Namun, ada banyak sunnah yang sering diabaikan, padahal pahalanya luar biasa. Dalam kesempatan ini, mari kita bahas beberapa sunnah yang sederhana, namun memiliki keutamaan besar, agar kita dapat menghidupkannya kembali dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama, senyum kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Senyum adalah amal yang sangat ringan namun memiliki pahala besar. Sayangnya, banyak dari kita yang lupa untuk tersenyum, terutama ketika bertemu dengan saudara seiman. Senyum tidak hanya membawa kebaikan bagi diri sendiri, tetapi juga menciptakan suasana damai di sekitar kita. 2. Membaca doa sebelum dan sesudah makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang sangat sederhana sebelum makan. Bismillah. Dan setelah makan, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Hadis riwayat Abu Dawud. Doa ini sering kita lupakan. Padahal selain sebagai bentuk syukur, doa ini juga mendatangkan keberkahan pada makanan kita. 3. Berwudu sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu hendak tidur, maka berwudulah seperti wudu untuk salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berwudu sebelum tidur bukan hanya sunnah, tetapi juga membuat tidur kita lebih tenang dan dijaga oleh malaikat. 4. Membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat, yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya hingga diampuni dosa-dosanya, yaitu surah Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Sunnah ini sering diabaikan karena kesibukan atau kelelahan, padahal manfaatnya sangat besar, terutama sebagai pelindung di alam kubur. Poin kelima, mengucapkan salam ketika masuk rumah. Allah berfirman, apabila kamu memasuki rumah, maka ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri, sebagai doa yang diberkahi dan baik dari sisi Allah. Surat An-Nur ayat 61. Mengucapkan salam membawa keberkahan dalam rumah dan menciptakan suasana harmonis di dalam keluarga. Namun, kebiasaan ini seringkali dilupakan, terutama oleh anak-anak muda. Poin keenam, memperbanyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan menghilangkan segala kesedihan. Hadis riwayat Abu Dawud. Mengucapkan astaghfirullah sangat ringan, tetapi banyak dari kita yang lalai melakukannya secara konsisten. Padahal istighfar adalah kunci keberkahan hidup. Poin ketujuh, menggunakan siwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siwak adalah sunnah yang membawa manfaat besar bagi kesehatan gigi dan mulut, namun sering diabaikan karena kemajuan teknologi seperti sikat gigi. 8. Duduk ketika minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk duduk ketika minum, sebagaimana disebutkan dalam hadis, janganlah kalian minum sambil berdiri, jika lupa maka hendaknya ia muntahkan. Hadis riwayat Muslim. Sunnah ini sering dianggap sepele, tetapi memiliki hikmah kesehatan yang telah dibuktikan oleh penelitian moden. Poin ke-9, berdoa ketika turun hujan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah pada waktu mustajab, yaitu ketika bertemunya dua pasukan perang menjelang berbuka puasa dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Abu Dawud. Hujan adalah waktu mustajab untuk berdoa, tetapi seringkali kita justru mengeluh karena hujan, alih-alih berdoa memohon keberkahan. Poin ke-10, menghidupkan sunnah salat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Pada setiap pagi ada kewajiban sedekah atas setiap ruas tulang kalian, dan 2 rakaat duha mencukupi semua itu. Hadis riwayat Muslim. Salat duha adalah sunnah ringan yang memiliki pahala besar, termasuk sebagai sebab dimudahkannya rezeki. Hadirin yang dirahmati Allah, sunnah-sunnah Nabi SAW adalah jalan menuju keberkahan hidup. Meski sederhana, sunnah-sunnah ini memiliki pahala yang luar biasa. Jangan biarkan kesibukan dunia menjauhkan kita dari amalan-amalan ringan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Mari kita hidupkan sunnah-sunnah ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal kecil seperti senyum, membaca doa, hingga salat duha. Semoga kita termasuk umat yang dicintai oleh Allah karena mengikuti Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.